Kak, kami izin memulai ya, Prof. Ya, silakan Bu. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Selamat pagi, Prof. Iskandar. Terima kasih untuk kesempatannya untuk pagi hari ini. Pada kesempatan kali ini kami akan mencoba mempresentasikan sebuah paper yang kami ambil dari sebuah jurnal dengan indeks Q1 yang diterbitkan tahun 2025 dengan nama jurnal adalah Journal of Environmental Management dengan judul From Greenwashing to Genuine Sustainability: Insight from Fintech and Banking Executive in Emerging Market Experience. Adapun yang akan kami bahas pada artikel ini ya ada 7 bagian. Kami akan memulai dari bagian critical untuk judul, kemudian dilanjutkan dengan abstrak dan critical, introduction dan critical, literature review and critical, methodology and critical, finding and critical, analysis and critical, dan terakhir nanti kami akan lanjutkan dengan discussion and critical. Nah, kita mulai dari yang bagian pertama. Sesuai dengan judul yang tadi mungkin sudah saya tampangkan di awal, ya, beberapa kritikal yang kelompok kami coba ambil, ya, yang pertama adalah menurut kami judulnya masih kurang spesifik secara metodologis, di mana judul yang ada di paper ini belum mencerminkan bahwa studi ini menggunakan pendekatan tertentu, khususnya dalam hal ini adalah pendekatan kualitatif, sehingga sejujurnya juga agak sulit bagi kami pada awalnya untuk mencari paper ini seperti yang dipersyaratkan bahwa harus mencari paper kualitatif. Yang kedua adalah dari judul masih ambigu dalam fokus geografis, di mana di judul disebutkan emerging market experience, padahal sebenarnya yang diteliti pada paper ini hanya pada perusahaan Pakistan, sehingga belum memberikan bahwa ada gambaran daripada negara berkembang lain yang diteliti pada paper ini. Kemudian yang ketiga, secara judul From Greenwashing to Genuine Sustainability ini memiliki daya tarik yang cukup tinggi, namun sangat konseptual ya, sehingga membingungkan pembaca tentang apakah studi ini sebenarnya adalah studi teoritis, literatur review, atau merupakan studi empiris. Nah, selanjutnya kami akan masuk ke bagian abstrak. Di bagian abstrak, paper ini menjelaskan bahwa greenwashing itu adalah sebuah praktek menyesatkan bagi para pemangku kepentingan, di mana mereka membuat janji-janji yang berlebihan atau palsu terkait dengan tanggung jawab lingkungan. Penelitian ini mencoba menyelidiki tantangan yang dihadapi dalam greenwashing pada industri fintech dan perbankan, serta mencoba mengidentifikasi strategi efektif untuk mendorong keberlanjutan yang otentik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan wawancara semi terstruktur yang dilakukan terhadap 12 responden dari sektor fintech dan perbankan yang ada di Pakistan. Data pada penelitian ini dianalisis menggunakan analisis tematik melalui perangkat lunak NVivo 14. Hasil penelitian yang dijelaskan pada abstrak mengungkap bahwa ada tantangan signifikan yang dihadapi dalam penerapan greenwashing, di mana terjadi ketidakpercayaan stakeholder, masalah kepatuhan regulasi, kebingungan pasar, ketidaksesuaian tujuan, kerugian kompetitif, dan risiko reputasi. Dan dijelaskan juga bahwa strategi efektif yang ditemukan dalam penelitian ini mencakup melibatkan para stakeholder, memverifikasi atau melakukan verifikasi dari pihak ketiga, kolaborasi, serta penggunaan teknologi inovatif, pelatihan internal, dan meningkatkan manajemen risiko. Studi ini juga menawarkan kerangka kerja yang komprehensif yang mengintegrasikan tantangan dan strategi untuk mengatasi greenwashing dalam sektor fintech dan perbankan, serta memberikan wawasan baru dan solusi praktis untuk mendorong keberlanjutan yang sesungguhnya dalam layanan keuangan. Adapun kritikal kami atas abstrak ini adalah di abstrak tidak menyebutkan kontribusi teoritis secara jelas, padahal di dalam isi penelitian nanti sudah dijelaskan bahwa studi ini memberikan kontribusi terhadap legitimasi teori, stakeholder teori, dan RBV. Namun di abstrak sama sekali tidak menyebutkan kontribusi teoritis tersebut. Yang kedua, abstrak kurang menyampaikan keunikan studi, di mana abstrak tidak secara tegas menjelaskan adanya kebaruan studi yang dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Padahal sebenarnya di bagian isi ditekankan bahwa wawancara mendalam eksekutif di sektor keuangan negara berkembang itu merupakan kontribusi yang ditawarkan pada penelitian ini. Kemudian yang berikutnya, tidak ada informasi yang jelas juga tentang implikasi praktis, di mana abstrak tidak menyampaikan secara eksplisit siapa yang dapat memanfaatkan temuan tersebut. Selanjutnya, kita lanjutkan ke bagian introduction. Bagian introduction di dalam paper ini menjelaskan beberapa hal yang menjadi inti penting yang perlu mereka sampaikan. Yang pertama, mereka memulai dengan menjelaskan bagaimana posisi industri keuangan dalam
berkelanjutan. Jelaskan bahwa industri keuangan khususnya seperti perbankan dan yang penting dalam agenda keberlanjutan karena mereka memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua industri keuangan, yaitu praktek membuat klaim lanjutan perusahaan. Dan ditekankan juga bahwa ada fenomena di mana banyak bank dan fintech mendapatkan kritik karena mereka hanya melakukan kegiatan sustainability itu sebagai sebuah agenda marketing, bukan sebagai komitmen nyata. Hal ini menimbulkan keraguan terhadap keaslian komitmen mereka terhadap kegiatan sustainability. Kemudian paper juga menekankan bahwa dorongan untuk berubah, bahwa penting sebuah upaya bergeser dari inisiatif simbolis atas kegiatan sustainability menjadi kegiatan sustainability yang genuine atau yang sejati, yang sesungguhnya. Untuk itu pemahaman mendalam atas hambatan dan strategi dari sisi internal itu menjadi hal penting yang akan dievaluasi pada paper ini. Nah, selanjutnya paper ini juga menjelaskan bahwa terjadi pergeseran fokus di industri keuangan, di mana secara historis sektor keuangan itu hanya berorientasi pada laba, tetapi saat ini terjadi pergeseran bahwa prioritas tidak hanya sekedar laba, tetapi juga menyeimbangkannya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kemudian ada juga tekanan eksternal dari regulasi dan investor, dimulai dengan adanya dorongan dari luar seperti ada Paris Agreement, kemudian adanya aturan Sustainability Development Goals, kemudian ada ESG Framework, yang membuat bank dan fintech itu mengintegrasikan keberlanjutan ke dalam kebijakan kredit, strategi perusahaan, dan keputusan investasi. Seperti contohnya ada Green Bond, Impact Investment, ESG-based portfolio. Kemudian selanjutnya dijelaskan juga bahwa tantangan yang sangat masif terjadi akibat greenwashing ini. Meskipun sebenarnya keberlanjutan itu semakin penting, tetapi praktek greenwashing menurunkan kepercayaan publik terhadap sektor keuangan. Kemudian diangkat juga masalah bahwa terminologi keberlanjutan sering tidak jelas, standar pelaporan yang tidak seragam, kurangnya pedoman yang tegas, sehingga greenwashing dianggap menghambat upaya yang benar-benar sesungguhnya ya atau tulus dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan lingkungan. Sehingga adapun tujuan dari studi ini adalah bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan eksekutif perbankan dan fintech di Pakistan tentang tantangan greenwashing dalam keberlanjutan serta strategi nyata yang mereka gunakan untuk berpindah ke strategi ke sustainability yang sesungguhnya. Nah, sedikit kritikal kami untuk bagian introduction ini. Yang pertama adalah di bagian introduction kurang menyampaikan gap penelitian secara tegas. Kemudian yang kedua, fokus geografis yang baru itu baru muncul di metodologi. Jadi Pakistan sebagai konteks riset tidak langsung dijelaskan di bagian pendahuluan. Kemudian tidak menyebutkan teori yang digunakan, padahal sebenarnya nanti di bagian kerangka teori, penelitian ini menggunakan 3 teori yaitu legitimasi, stakeholder, dan RBV, tetapi belum dijelaskan di bagian pendahuluan. Kemudian novelty juga kurang ditegaskan di bagian pendahuluan, tapi nanti akan ditegaskan di bagian lainnya. Kemudian RQ juga belum dijelaskan di bagian pendahuluan, tetapi baru muncul di bagian metodologi. Yang selanjutnya, di bagian literatur review, ya cukup banyak hal yang disampaikan oleh paper ini. Yang pertama, mereka mulai menjelaskan tentang pentingnya sustainability dalam industri keuangan, di mana kesadaran global terhadap isu lingkungan dan sosial seperti perubahan iklim, ketidaksetaraan sosial, dan eksploitasi sumber daya semakin tinggi. Mereka juga menjelaskan bahwa institusi keuangan itu mau dihadapkan pada tekanan regulasi dan permintaan dari investor untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam praktek bisnis mereka seperti ESG consideration, impact investing, dan green financing inisiatif. Kemudian definisi dan ancaman greenwashing juga dijelaskan dengan baik dalam paper ini, di mana mereka mencoba menjelaskan bahwa greenwashing dalam konteks keuangan merujuk pada bagaimana mereka melakukan promosi klaim keberlanjutan yang menyesatkan, strategi marketing yang dilebih-lebihkan tanpa dasar praktek yang nyata, dan memberikan dampak yang serius, di mana memberikan kerusakan terhadap kredibilitas perusahaan, menghambat kepercayaan publik dan investor, mengurangi efektivitas inisiatif keberlanjutan yang sesungguhnya. Selanjutnya, di dalam literatur review juga mencoba menjelaskan mengenai resiko dan tantangan greenwashing bagi bank dan fintech, di mana adanya sebuah resiko reputasional, di mana ketika terbongkar bahwa sebuah lembaga keuangan melakukan kegiatan yang greenwashing ini, akan menyebabkan kepercayaan pelanggan dan investor akan menurun drastis. Kemudian adanya due diligence yang kompleks yang menilai klaim keberlanjutan dari calon debitur dan investasi semakin sulit dan mahal, adanya resiko regulasi, serta adanya distorsi tujuan organisasi. Dan solusi umum yang biasanya digunakan dalam mengatasi greenwashing adalah transparansi dan disclosure, verifikasi dari pihak ketiga, kemudian perlunya kolaborasi dengan multi stakeholder seperti pemerintah, industri, dan sebagainya, serta yang
yang terakhir adalah standarisasi dan framework yang formal yang perlu diterapkan antar lembaga. Kemudian literatur review juga coba mengangkat kesenjangan penelitian seperti masih sedikitnya studi yang menggali secara kualitatif tentang pandangan para eksekutif di lembaga keuangan, terutama di negara berkembang seperti Pakistan. Kemudian sebagian besar studi sebelumnya fokus pada data kuantitatif atau CSR, report analysis, bukan secara wawancara. Kemudian kontribusi unik dari studi ini adalah menghadirkan insight laporan dari para praktisi, menawarkan solusi praktis berdasarkan pengalaman profesional. Sehingga kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini, yakni mereka menggunakan teori legitimasi, di mana mereka mengasumsikan bahwa organisasi akan berupaya mempertahankan legitimasi sosial dan greenwashing, eh, bisa merusak sebuah reputasi, bisa merusak legitimasi sosial. Kemudian yang kedua adalah stakeholder teori, di mana kebutuhan dan persepsi stakeholder harus diakomodasi agar organisasi bertahan, serta teori RBV, di mana kapasitas internal seperti teknologi dan budaya organisasi menjadi sumber keunggulan dalam mengadopsi keberlanjutan yang otentik. Berikutnya, kritikal dari literatur review yang kami coba bahas adalah yang pertama, kami merasa bahwa literatur review masih kurang fokus pada sektor spesifik, di mana kajian pustaka rata-rata umum belum membahas tentang spesifik bagaimana literasi di fintech dan perbankan. Kemudian minimnya studi empiris yang relevan, di mana literatur yang dibahas mayoritas bersifat normatif atau konseptual, tidak banyak merujuk pada studi empiris yang meneliti tentang greenwashing dengan penelitian kualitatif khususnya, dan tidak mengaitkan literatur review dengan RQ. Penjelasan RQ, yaitu ada 2 RQ sebenarnya, itu nanti baru akan muncul di bagian metodologi, serta penjelasan teori kurang mendalam, di mana 3 teori yaitu legitimasi, stakeholder teori, dan RBV yang tadi dijelaskan, itu hanya dimention sekilas, tapi tidak dijelaskan secara komprehensif mengenai definisi, asumsi dasar, dan relevansinya terhadap topik yang sedang dibahas. Selanjutnya di bagian metodologi, paper ini mencoba menjelaskan beberapa hal, dimulai dari yang pertama bahwa pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif eksploratif, di mana tujuan daripada penelitian adalah memahami secara mendalam persepsi para eksekutif fintech dan perbankan terhadap greenwashing dan transisi menuju keberlanjutan yang sesungguhnya. Kemudian metode analisis yang digunakan adalah tematik analisis mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan dalam penelitian Brown and Clark. Pertanyaan penelitian dijelaskan dalam bagian metodologi, yaitu ada 2 RQ. Yang pertama adalah tantangan apa yang dihadapi oleh sektor fintech dan perbankan akibat praktek greenwashing. Dan RQ yang kedua adalah strategi apa yang digunakan oleh para eksekutif untuk mengatasi greenwashing dan mendorong keberlanjutan yang sejati. Teknik pengumpulan data yang digunakan, di mana metode menggunakan semi-structure interview, yaitu wawancara semi terstruktur dengan jumlah responden sebanyak 12 orang, yang terdiri dari 8 branch manager dari bank, 4 CTO yang diambil dari perusahaan fintech. Pemilihan responden menggunakan purposive sampling, yang dipilih respondennya berdasarkan pengalaman yang mereka miliki dalam konteks keberlanjutan. Kemudian durasi wawancara dilakukan antara 30 hingga 40 menit per sesi. Wawancara dilakukan dalam bahasa Urdu, yaitu bahasa ibu di negara peserta, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kerahasiaan juga dipastikan dengan menganonimkan identitas daripada peserta untuk menjaga agar para peserta juga dapat menjawab secara jujur. Di bagian metodologi juga dijabarkan ya, ini bagian responden, demographic of responden. Jadi ada tadi 12 responden, ada gendernya yang Bapak Ibu bisa mungkin lihat di dalam tampilan di depan, terdiri dari branch manager dan CTO dengan sebaran umum dan sebaran pengalaman mereka. Adapun kritikal dari metodologi yang dapat kami angkat, ya yang pertama adalah ukuran sampel yang cukup terbatas, meskipun sebenarnya dalam penelitian kualitatif 12 responden sebenarnya sudah cukup mewakili, tetapi kalau kita komparasi, mungkin 12 ini masih kita lihat rata-rata berasal dari satu negara, sehingga mungkin kurang dapat digeneralisasi dalam konteks negara berkembang, atau mungkin bahkan hanya Asia Selatan pun. Tidak dijelaskan juga kriteria seleksi responden secara rinci. Penulis hanya menyebutkan menggunakan purposive sampling, tetapi nggak dijelaskan misalnya kriteria inklusi atau eksklusi, atau bagaimana representatif terhadap populasi sektor keuangan. Ketimpangan proporsi perwakilan sektor, di mana 12 responden itu agak timpang, hanya 4 yang berasal dari fintech, ya, dan 8 itu dari perbankan. Sehingga hal ini mengakibatkan kurang seimbangnya antara bank dan fintech, serta yang terakhir bahwa tahapan analisis tematik baru dijelaskan di bagian hasil. Tidak ada dijelaskan di bagian metodologi mengenai langkah-langkah, tetapi hanya dimention bahwa pengujian mengikuti langkah-langkah yang dijelaskan oleh Brown and Craig. Nah, selanjutnya bagian finding akan diteruskan oleh rekan saya, Bu Syafira. Silakan, Bu.
izin Prof dan teman-teman semuanya. Saya akan melanjutkan mulai dari finding ya Bapak Ibu. Jadi tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Agustina, di dalam metodologi penelitiannya tidak menjelaskan mengenai langkah tematik analisisnya. Nah, di hasil inilah baru si peneliti menjelaskan langkah-langkah tematik yang digunakan sesuai referensi Brown. Mana step pertama dari peneliti melakukan familiarisasi data, yang dimana peneliti membaca kembali uh, semua transkrip wawancaranya untuk memahami konteks dan isi data secara keseluruhan. Kemudian di tahap ini juga si peneliti mencatat ide awal atau kesan penting sebagai dasar untuk proses coding. Kemudian yang ketiga, tujuan dari dilakukannya step pertama ini adalah agar peneliti benar-benar mengenal isi data sebelum membuat coding. Kemudian step yang kedua, peneliti setelah mencoba memfamiliarisasi data, peneliti melakukan coding menggunakan NVivo 4, di mana di tahap kedua ini ada 3 kode ya Bapak Ibu. Yang pertama tentang jenis informasi yang dikodekan, kemudian nama dan definisi kode, kemudian aturan penggabungan kode. Contohnya itu seperti kutipan tentang kehilangan kepercayaan investor, itu diberi kode oleh peneliti sebagai stakeholder trust. Kemudian yang ketiga, si peneliti melakukan analisis identifikasi tema utama. Dari kumpulan coding yang telah dihasilkan oleh peneliti, peneliti mengkelompokkan kode-kode tersebut menjadi tema-tema awal. Nah, tujuan dari step ketiga ini adalah untuk mengidentifikasi pola yang berulang dalam data yang menjawab research question yang satu dan research question yang kedua. Kemudian output dari step ketiga ini adalah tema awal seperti regulatory compliance issues atau third party verifications itu mulai muncul seperti dilakukan identifikasi tema utama ini. Adapun kode ataupun coding yang dilakukan oleh si peneliti untuk RQ yang pertama, main theme atau tema utama dari untuk menjawab RQ yang pertama itu adalah challenge of greenwashing. Kemudian untuk RQ yang kedua, main code-nya atau main theme-nya itu adalah mitigating greenwashing strategies. Di mana untuk RQ yang pertama, kode awalnya atau coding awalnya itu meliputi reputational risk, stakeholder trust, kemudian regulatory compliance issue, competitive disadvantage, misalignment of goals, yang terakhir itu adalah market confusion. Sedangkan untuk coding di RQ yang kedua, itu peneliti berhasil mengkodikan yang pertama adalah third party verifications, internal training, engagement with stakeholder, kemudian ada innovative technologies, kemudian ada advanced risk management, and yang terakhir itu ada collaborations and partnership, di mana uh, ada ada frekuensi ya Bapak Ibu ya. Untuk kode tersebut frekuensinya dari range 2 sampai dengan 9. Berarti uh, selama mereka melakukan familiarisasi data, ada kata berulang mengenai kode-kode yang telah dipetakan oleh si peneliti. Nah, dari pengkodean yang sudah berhasil peneliti, nah berikutnya si peneliti membuatkan remap-nya. Jadi dari kata greenwashing didapatkanlah beberapa kata yang nantinya akan mereka coba analisis. Ini mungkin lebih jelasnya Bapak Ibu boleh dilihat di pattern-nya ya Bapak Ibu ya. Jadi ada competitive disadvantage, ada perceptional risk, dan lain sebagainya. Setelah mereka sudah melakukan pengkodingan, ya sampai dengan step ketiga, selanjutnya peneliti melakukan analisis keempat, yaitu reviewing theme atau mereview tema yang didapat. Nah, peneliti mengevaluasi apakah data yang dikode benar-benar mendukung tiap tema atau tidak, dan apakah tema tersebut saling tumpang tindih atau bisa digabungkan. Nah, kemudian di tahap ini juga, tema yang lemah peneliti buang, atau peneliti gabung, atau peneliti pecah menjadi beberapa subtema agar lebih akurat. Nah, tujuan dari hal tersebut adalah untuk memastikan koherensi dan kelengkapan struktur dari hasil penelitian. Nah, setelah peneliti melakukan reviewing, ya, tahapan kelima itu adalah peneliti melakukan defining and naming theme. Ya, di mana setiap tema yang telah direview kemudian diberi nama, kemudian definisi yang jelas, kemudian si peneliti juga menyusun narasi singkat untuk setiap tema agar kita sebagai pembaca lebih mudah memahami konteks dari hasil penelitiannya. Misalnya tadi mungkin Bapak Ibu ada lihat ya ada reputational risk, kemudian peneliti sudah membuatkan definisinya, makna ataupun hasil dari penelitiannya itu seperti apa. Kemudian setelah si peneliti lakukan step kelima, step yang terakhir itu adalah producing the report.
di mana ini adalah tahapan terakhir si peneliti melakukan penyusunan hasil analisisnya, di mana dari report tersebut peneliti mengumpulkan tema-tema utama dan subtema, kemudian kutipan-kutipan pendukung dari transkrip wawancara, kemudian tadi ya visualisasi workflow dan hierarki chart. Kemudian hal tersebut tujuannya adalah untuk menyampaikan cerita yang dikandung oleh data dan menghubungkannya kembali ke pertanyaan penelitian serta literatur yang relevan. Ini Bapak Ibu hasil akhirnya ya. Temanya didapatkan ada reputational risk, kemudian definisinya seperti tadi sudah disampaikan bahwa dianalisis setelah peneliti sudah bisa mengkotakkan, mengkodingkan apa-apa saja tema dari hasil penelitian. Setelah itu peneliti akan membuatkan definisi dari berbagai tema yang dia dapatkan. Ada reputational risk, stakeholder distrust, regulatory compliance issue, competitive disadvantage, misalignment of goals, market confusion, third-party verifications, internal training, engagement with stakeholder, innovative technologies, enhanced risk management, dan collaboration strategy. Itu adalah tema-tema yang didapatkan peneliti dan analisis untuk penelitian ini. Adapun kritikal yang coba kami cari ya atau kami coba pelajari yang pertama, distribusi tema tidak dijelaskan secara kritis. Walaupun mungkin tadi di slide sebelumnya kita sudah lihat ada frekuensi kode yang ditampilkan, namun penulis tidak memberikan refleksi mengapa tema tertentu lebih dominan dari yang lain. Kemudian, tidak ada diskusi mengenai perbedaan pandangan atau nuansa antara responden dari bank dan fintech. Kemudian yang kedua adalah analisis data masih deskriptif, di mana penyajian hasil lebih cenderung mengulang isi wawancara secara tematik tanpa banyak analisis interpretatif yang mendalam. Kemudian koneksi antara hasil wawancara dengan teori belum dikaitkan dalam bagian ini. Nah, ini baru muncul nanti pada saat di diskusi atau pembahasan. Kemudian yang ketiga, visualisasi masih umum dan tidak diinterpretasi, di mana sebenarnya tadi gambar tree map dengan yang di atas hierarchy tree itu beberapa itu belum diinterpretasi oleh si penulis atau peneliti. Kemudian tidak ada subanalisis antar fintech, yang dimana tidak ada penjelasan apakah pendapat eksekutif di fintech beda dari eksekutif di bank. Padahal kalau kita tahu ya, itu kan sebenarnya dua instansi yang berbeda ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, ini mengenai analisis ataupun bagian pembahasan mengenai tantangan greenwashing untuk menjawab arti yang di mana di dalam paper dikatakan bahwa ada stakeholder distrust. Eksekutif menyampaikan bahwa greenwashing merusak kepercayaan stakeholder termasuk kemudian dan bahkan karyawan. Dimana ketika perusahaan memberikan klaim keberlanjutan yang tidak didukung oleh tindakan nyata, kepercayaan publik menjadi terkikis. Hal ini berdampak pada penurunan kredibilitas dan loyalitas stakeholder. Itu ada nanti ada di papernya itu tertulis stakeholder trust diminishes when institution exaggerate their sustainability. Kemudian yang kedua itu ada regulatory compliance issues, di mana di sini dijelaskan bahwa regulasi terkait keberlanjutan dianggap nggak konsisten, ambigu atau terus berubah ya. Yang sudah pernah kita bahas ya Bapak Ibu ya di kelas bahwa mengenai standarnya ini kan juga belum jelas sehingga ketika berhubungan dengan sustainability ya belum ada standar yang jelas untuk hal tersebut. Kemudian yang ketiga itu mengenai market confusion, di mana terlalu banyak klaim keberlanjutan yang tidak jelas menciptakan kebingungan di pasar. Baik investor maupun konsumen kesulitan membedakan mana organisasi yang benar-benar menjalankan keberlanjutan dan mana yang hanya menggunakan narasi hijau atau green reporting sebagai strategi pemasarannya. Kemudian untuk bagian tema misalignment of goals, ini terdapat konflik antara tujuan keberlanjutan jangka panjang dan tekanan untuk menghasilkan keuntungan dalam jangka pendek. Di mana tujuan keberlanjutan seringkali dipromosikan demi profitabilitas perusahaan saja, terutama saat dihadapkan dengan keputusan bisnis yang mendesak. Kemudian untuk tema yang kelima, yaitu competitive disadvantage, perusahaan yang benar-benar berinvestasi dalam praktik keberlanjutan cenderung menghadapi biaya yang lebih tinggi dibanding kompetitornya yang hanya melakukan greenwashing. Ini bagi perusahaan itu bisa menciptakan kerugian kompetitif dan mengurangi insentif bagi perusahaan untuk melakukan perubahan yang nyata. Kemudian ya, tematik yang keenam ya, itu adalah reputational risk, di mana dikatakan bahwa greenwashing yang terungkap dapat merusak reputasi perusahaan secara signifikan, di mana dampak jangka panjang terhadap citra merek dan kepercayaan pelanggan lebih merugikan dibanding keuntungan jangka pendek dari
pencitraan hijau semu atau ya tadi seperti yang sudah kami sampaikan tadi, ya hanya untuk strategi pemasarannya saja. Berikut Bapak Ibu untuk hierarchy map-nya untuk challenges of greenwashing untuk menjawab question yang pertama. Selanjutnya, strategi mitigasi greenwashing itu untuk menjawab RQ yang kedua. Yang pertama, main team yang pertama itu adalah engagement with stakeholder, di mana dikatakan bahwa pelibatan aktif stakeholder dianggap krusial untuk membangun kepercayaan dan memastikan keberlanjutan yang sejati atau genuine sustainability. Perusahaan perlu melibatkan investor, pelanggan, dan regulator dalam menyusun dan mengevaluasi kebijakan keberlanjutan mereka. Kemudian, tema yang kedua perlunya third-party verification, atau audit atau verifikasi eksternal yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan kredibilitas dan validitas klaim keberlanjutan perusahaan, sehingga membantu untuk menghindari tuduhan greenwashing dan meningkatkan kepercayaan besar. Kemudian, yang ketiga yaitu adalah collaborations and partnership, di mana dikatakan bahwa kemitraan lintas sektor atau bersama dengan NGO, asosiasi industri, dan di regulator menjadi cara penting untuk membangun standar bersama dan memperkuat komitmen keberlanjutan. Kemudian tema yang keempat mengenai arti yang kedua yaitu adalah inovatif teknologi, di mana dikatakan bahwa penggunaan teknologi seperti blockchain dan AI dapat mendukung perusahaan dalam melakukan transparansi, pelacakan data keberlanjutan, dan peningkatan efisiensi pelaporan. Selain itu juga hal ini akan menurunkan risiko greenwashing karena data dapat diverifikasi secara real-time oleh perusahaan. Kemudian, main theme yang keenam, itu internal ini, dikatakan bahwa pelatihan kepada karyawan mengenai praktik keberlanjutan dan risiko greenwashing dilakukan untuk dapat memperkuat budaya organisasi yang etis dan akuntabel. Kemudian yang keenam, maintain enhanced risk management, yaitu dikatakan bahwa greenwashing diintegrasikan sebagai bagian dari kerangka manajemen risiko perusahaan yang dapat membantu perusahaan untuk mengenali, mengukur, dan mengendalikan risiko reputasi sejak dini. Ini berikut adalah hierarki map-nya Bapak Ibu mengenai strategi mitigasi greenwashing untuk yang kedua. Ini adalah hasil analisis dari NVIVO ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk RQ yang pertama challenges, RQ yang kedua adalah strategis. Berikut hasil-hasilnya sesuai dengan main team yang tadi sudah sempat dijelaskan. Adapun kritikal yang kami coba susun, yang pertama, analisis cenderung deskriptif bukan kritis, di mana bukti sebagian besar hanya menyatakan bahwa temuan mereka selaras dengan literatur sebelumnya, namun tidak melakukan analisis kritis atau perbandingan yang mendalam. Kemudian tidak juga dijelaskan ada temuan yang menyimpang kontradiktif atau memperkaya pemahaman teori. Yang kedua, kami mencoba membuat bahwa keterhubungan tema-tema temuan dengan literatur tidak dijabarkan secara sistematis. Masing-masing tantangan dan strategi yang mereka sudah dapatkan dari hasil NVIVO tidak dikaitkan secara langsung dan sistemik dengan studi-studi terdahulu atau teori. Kemudian teori hanya diperkenalkan, tidak digunakan untuk menganalisis. Seperti tadi sudah disampaikan bahwa ada 3 teori yang dibahas, namun pada saat mereka melakukan analisis, ini tidak dikaitkan dengan hasil analisis yang didapat. Kemudian yang keempat, tidak memanfaatkan temuan visual. Artinya tadi mereka hanya menjelaskan bahwa hasil hierarchy map itu seperti ini, tapi tidak dijelaskan maknanya itu seperti apa. Kemudian yang kelima adalah minimnya insight baru. Penulis tidak mengembangkan model atau pemikiran baru dari hasil analisis temuan. Analisis hanya menggambarkan kondisi lapangan tanpa menawarkan reinterpretasi teoritis atau kerangka konseptual baru untuk memahami greenwashing di sektor keuangan. Selanjutnya bagian discussion. Bagian ini menganalisis dan menginterpretasikan temuan studi berdasarkan literatur dan teori yang telah dibahas sebelumnya. Penelitian ini menemukan bahwa praktik greenwashing masih menjadi tantangan serius di sektor keuangan yang tidak hanya mampu merusak kredibilitas institusi, tetapi juga menghambat perkembangan keberlanjutan yang autentik. Kemudian studi ini juga menunjukkan bahwa meskipun ada tekanan dari investor, regulator, dan masyarakat untuk menerapkan keberlanjutan, praktik greenwashing tetap terjadi karena ketidaksesuaian tujuan bisnis, lemahnya regulasi, dan kurangnya transparansi. Kemudian yang ketiga, strategi mitigasi yang diungkapkan oleh para eksekutif yang menjadi responden dalam penelitian ini, stakeholder engagement, verifikasi pihak ketiga, dan penggunaan teknologi seperti blockchain, itu merupakan pendekatan penting yang semakin diakui dalam literatur keberlanjutan.
Kemudian dari discussion juga peneliti menawarkan dua implikasi. Implikasi yang pertama implikasi teoritis. Studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan teori legitimasi, stakeholder, dan resource-based view. Kemudian dari segi praktis, peneliti ini menawarkan beberapa implikasi praktis bagi institusi keuangan. Yang pertama melibatkan stakeholder, kemudian menggunakan verifikasi pihak ketiga, kemudian menerapkan teknologi seperti blockchain, kemudian memberikan pelatihan internal. Kelima adalah memasukkan greenwashing sebagai bagian dari sistem manajemen risiko perusahaan. Kemudian di bagian discussion juga ada peneliti menuliskan limitasi dan arah penelitian selanjutnya, di mana dari segi limitasi penulis mengatakan bahwa fokus geografis hanya pada Pakistan, sehingga nanti pasti hasil dari penelitiannya tidak mampu mengeneralisasi semua hasil ke negara berkembang. Kemudian responden terbatas pada eksekutif internal sehingga tidak mencakup perspektif regulator atau pelanggan si sektor keuangan tersebut. Kemudian yang ketiga, studi bersifat cross-section dan tidak mengungkapkan atau tidak menangkap dinamika jangka panjang. Kemudian untuk future research, diharapkan yang pertama melakukan studi di berbagai negara berkembang untuk perbandingan konteks. Kemudian yang kedua, menggunakan pendekatan kuantitatif atau mixed method untuk memperkuat validitas data yang didapatkan. Kemudian yang ketiga, melibatkan stakeholder eksternal seperti regulator dan pelanggan. Kemudian yang keempat, mengevaluasi implementasi teknologi transparansi seperti blockchain secara empiris. Adapun kritika terkait dengan discussion yang dibahas oleh peneliti, yang pertama, menurut kami, kontribusi teoritis tidak dihubungkan secara konkret dengan temuan. Ya, meskipun disebut studi ini memperkaya teori legitimasi, stakeholder, dan RBV, tapi tidak dijelaskan bagaimana masing-masing tema tersebut inline dengan teori yang diusulkan. Kemudian yang kedua, implikasi praktis masih terlalu umum, di mana rekomendasi seperti stakeholder engagement dan verifikasi pihak ketiga disampaikan tanpa konteks aplikatif yang spesifik. Tidak diarahkan kepada sektor tertentu, misal regulator atau manajer atau CSR dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah keterbatasan kurang reflektif. Keterbatasan disebutkan misalnya responden terbatas atau satu negara, namun tidak dianalisis dampaknya terhadap kredibilitas atau generalisasi temuan. Kemudian yang keempat, ini adalah rekomendasi penelitian lanjutan kurang spesifik, di mana future study terlalu umum, seperti harus dikembangkan ke negara lain, pendekatan kuantitatif, namun dari peneliti tidak memunculkan pertanyaan baru atau dimensi riset yang lebih tajam dari hasil studi ini. Kemudian yang kelima, struktur tidak disertai bagian kesimpulan yang terpisah. Artikel ini tidak memiliki bagian conclusion sendiri, Bapak Ibu, sehingga pembaca tidak mendapatkan penutup yang ringkas dan fokus terkait dengan apa yang didapatkan peneliti pada saat hasil dari peneliti ini selesai. Kemudian diskusi berakhir begitu saja setelah pembahasan kontribusi, implikasi, dan keterbatasan, tanpa adanya paragraf penutup yang menyatukan seluruh temuan dan menyampaikan pesan utama studi. Sekian Bapak Ibu presentasi dari kami. Kami izin kembalikan ke Skanda. Ya, baik. Dipersilakan Bapak Ibu menanggapi tiga orang penanya, mereview atas review dari papernya. Silakan. Izin, Prof. Ya, Pak Aston. Baik, terima kasih, Prof. Bapak Ibu, secara khusus untuk Bu Safira dan Bu Agustina. Pertama, yang saya mau sampaikan adalah bahwa di topik ini yaitu ada greenwashing, istilah greenwashing ya. Saya coba tadi searching itu greenwashing itu ya sebuah kondisi yang boleh kita sebutkan hanya mau menunjukkan sebuah kondisi atau situasi bahwa mereka setelah menyatakan atau mendeskripsikan atau mempraktikkan sustainability itu. Artinya kan hanya untuk kepentingan kesan yang sebenarnya ya. Jadi kesan bahwa mereka sudah melakukan penerapan sustainability itu sebagai salah satu indikator pengukuran ataupun indikator dari stakeholder, termasuk misalnya customer atau dalam hal ini karena ini di perbankan atau di fintech itu ya hanya memberikan kesan kepada customernya bahwa mereka sudah melakukan ramah lingkungan dengan adanya penerapan sustainability itu. Jadi artinya memang kalau kita bisa lihat dari topik ini dan hampir semua enterprise yang harusnya atau yang dianjurkan untuk menerapkan sustainability reporting itu masih gamang dalam menerapkannya. Karena apa? Karena bisa juga kita lihat dari berbagai sumber, ya mudah-mudahan mungkin saya salah,
belum ada sebuah standar atau aturan yang baku yang harus dilakukan oleh enterprise itu dalam hal penerapan sustainability itu. Jadi kalau kita disebutkan tadi, mereka hanya bisa mengatakan seperti itu dan hanya menyebutkan saja mungkin, tapi bagaimana aplikasi atau penerapannya belum terlihat mungkin dalam penelitian ini. Jadi kalau saya bilang ya ini berlaku untuk hampir enterprise semuanya ya, kecuali mungkin dengan misalnya perusahaan-perusahaan yang sudah go public, tapi itu pun masih dalam bentuk disclosure atau pengungkapan ya. Jadi tidak secara detail bagaimana penerapannya, mungkin apakah itu dalam bentuk katakanlah kalau dari sisi annual report-nya misalnya yang dimasukkan ke laporan keuangan, mereka sudah menggunakan cost tertentu terkait dengan sustainability reporting itu. Nah, itu yang saya lihat tadi. Nah, lalu tadi Bu Safira dan Bu Agustina menyatakan juga bahwa teori yang ada di sini terkesan masih hanya diperkenalkan saja, bukan diterapkan ya. Tapi kalau kita lihat sih sebenarnya teori baik itu legitimasi, stakeholder, dan resource based view ini secara tidak langsung sudah ada pada proses penelitian ini sebenarnya ya. Jadi karena kalau kita lihat dari sisi legitimasinya itu bagaimana interaksi perusahaan dengan customer-nya kan begitu ya. Nah kemudian stakeholder-nya itu artinya sustainability itu tentu akan berdampak pada stakeholder yang ada pada perusahaan itu. Jadi secara tidak langsung mereka sudah melakukannya ya, tapi tidak mungkin didetailkan ke sana. Itu mungkin tadi saya lihat dan termasuk juga RBV-nya itu ya yang mendeskripsikan sebuah perusahaan itu mencapai keunggulan bersaing ya. Jadi secara keseluruhan sih sebenarnya menurut saya teori ini sudah mereka terapkan ya, walaupun tidak disebutkan bagaimana proses menarik dari permasalahan ataupun dari topik yang dibahas ini ke teori masing-masing. Itu yang bisa saya lihat. Jadi ada dua hal tadi. Pertama, bahwa sustainability itu belum memiliki sebuah regulasi yang baku dan juga standar sehingga terkesan memang masih hanya mempromosikan dan meyakinkan saja, oh kami sudah melakukan sustainability-nya dan yang lain-lain. Jadi artinya dari beberapa penelitian yang lain juga dan beberapa perusahaan yang sedang saya coba review di tugas-tugas akhir mahasiswa, nampaknya juga memang masih sebatas itu karena sifatnya baik itu dari apa namanya pertemuan di Paris dan juga yang ditetapkan di UN itu terkait dengan Sustainability Development Goals itu dia masih bersifat volunteer, jadi masih relawan, artinya belum ada sebuah sanksi tegas yang ditentukan di sana. Paling kalau disebutkan di situ kalau di antar negara itu hanya berupa ajakan ya begitu ya, bahaya supaya negara-negara itu ikut serta dalam hal Sustainability Development Goals yang ditetapkan oleh PBB itu. Itu saya kira sementara Ibu, makasih. Tadi Pak Aston, tadi kita sekedar info mungkin ya Pak Aston ya. Ya, kami juga tadi sadar ya Pak mengenai regulator tersebut ya, karena kita sudah dari semester 1 bahas sustainability, Aston lah penggiat sustainability ya Pak ya, sustainability, ESG, triple bottom line gitu ya Pak. Ya mungkin salah satu kekurangan dari sustainability ini karena belum ada panduan yang duduk gitu ya Pak ya, sehingga ya karena dituntut untuk buat laporan ya udah mereka buat laporan aja gitu ya Pak, terlihat mereka melakukan padahal kenyataannya mungkin tidak gitu ya, apalagi di sektor keuangan ya mereka bilang perbankan kami perbankan hijau padahal faktanya mungkin mereka masih mendanai untuk perusahaan-perusahaan yang menggali sumber daya alam gitu gitu, seperti itu mungkin ya Pak ya. Kemudian mengenai teori tadi Pak, benar Pak, dari dia mengumpulkan teori, dia sudah kemukakan 3 teori. Tapi mungkin pada saat hasil tematiknya sudah keluar, Pak, yang 6 untuk RQ1 dan 6 untuk RQ2, si peneliti mungkin kurang mention, Pak. Contoh tematik 1 ini, dia akan mengekspan teori yang mana. Nah, di pembahasan itu yang mereka kurang. Tapi secara praktiknya ya, dia memang menggunakan 3 teori itu sebagai dasar dia melakukan analisis. Gitu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Aston. Ya, memang topik dari greenwashing ini relatif baru juga ya. Kebetulan pun juga saya sedang meneliti ini gitu ya dalam sebuah kajian kolaborasi
apa ya riset kolaborasi gitu ya dengan beberapa perguruan tinggi. Ya memang ini isu yang terkini juga ya, dan greenwashing ini itu tadi ya pencucian, artinya kalau di dalam laporan keuangan namanya window dressing gitu ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan window dressing, tetapi kalau di dalam sustainability reporting namanya greenwashing gitu ya. Nah ini suatu apa gitu ya, upaya mempercantik ya laporan gitu ya terkait dengan implementasi GRI standar gitu ya, dan juga blue economy atau juga green economy ya, praktik dari green economy pada perbankan ya. Ini saya kira perbankan, dan tipe risetnya kualitatif ya Bu, apa ya Sapira ya, jenis risetnya kualitatif ya. Benar, Pak. Ya, bukan kuantitatif gitu ya. Ya, jadi kalau dia kuantitatif mungkin bisa di apa ya? Bisa di caranya adalah dengan ini ya, dengan analisa konten ya. Jadi kalau ini dikuantitatifkan bisa juga ya. Jadi kita menggunakan bobot skor ya. Bobot skor dari item-item pengungkapan yang ada pada sustainability reporting di sini, apakah sesuai dengan kenyataannya. Tapi lebih bagus juga ini apa ya, survei data primer gitu ya. Jadi orang yang baca laporan, orang yang baca sustainability reporting itu betul nggak sesuai dengan yang dilihatnya kan gitu ya. Nah, jadi dipersepsikan lebih apa juga ya, lebih akurat juga ya. Kalau kita alternatifnya dengan apa ya, dengan model FGD gitu ya. Nah, jadi dengan data primer juga ini memungkinkan juga. Itu saya kira tanggapan saya. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang lain? Izin Prof, mungkin maaf Bapak Ibu, kebetulan berlanjut dengan yang statementnya Pak Iskandar. Izin ya Bapak Ibu. Ya. Prof, saya juga sedang dalam pembimbingan mahasiswa saya di skripsi atau tugas akhir. Kebetulan saya mengarahkan mereka ke topik sustainability ini, Prof. Nah, hanya kan yang kita gunakan itu menggunakan data yang perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Hanya maksud saya di sini untuk justifikasi penggunaan metode penelitiannya, Prof. Nah, jadi kita apa namanya, topik atau judulnya itu kan analisis penerapan sustainability reporting itu pada perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Lalu data yang kita pakai itu, Prof, itu kan di annual report-nya. Lalu dari annual report itu kan kita lihat apa aspek-aspek dari sustainability itu, misalnya seperti di apa namanya environmental, kemudian sosial atau kemudian ekonomi. Jadi apalagi kalau ini kita hubungkan dengan standar GRI dan POJK, Prof, apa namanya menetapkan bagaimana penerapan sustainability itu. Nah, dari konsep itu kan saya coba minta mereka melakukan identifikasi dari aspek-aspek sustainability itu yang mereka diterapkan di perusahaan itu, Prof. Nah, pertanyaan saya mungkin, Prof, itu lebih pada konsep atau metode penelitian kuantitatif eksplorasi atau kualitatif eksplorasi, Prof. Jadi nanti kan mereka akan cek apakah pertama kan identifikasi dulu perusahaan-perusahaan yang menerapkan sustainability reporting itu. Lalu setelah itu mereka lihat ada nggak mereka terapkan, kemudian konsisten tidak. Nah, setelah itu nanti mereka akan lihat, oh sekian persen nanti perusahaan itu sudah melakukan. Jadi di sana ada sebuah angka yang dalam bentuk presentasi bagaimana performance atau penerapan sustainability reporting pada perusahaan itu, dan itu yang dianalisis. Lalu saya coba kaitkan dengan bagaimana dampaknya ke kinerja keuangan. Kinerja keuangan di situ saya ambil di situ total asetnya, total pendapatannya atau total profitabilitasnya. Namun yang mau saya tanya, Prof, itu cocoknya itu metode penelitiannya itu kuantitatif eksplorasi atau kualitatif eksplorasi, Prof? Minta izin, Prof. Ya, itu Pak Aston. Jadi untuk riset greenwashing di sini, ini kan lebih banyak kepada penjelasan ya. Jadi explanation dan juga justification ya. Jadi bukan sifatnya confirmation gitu ya. Artinya kesesuaian dengan teori yang ada gitu kan. Nah, jadi sifatnya justification dan juga
exploration dan juga description, ya paling utama description. Nah, jadi lebih tepat ini risetnya kualitatif, Pak Son. Ya. Jadi kita gunakan ya dengan cara membedah ya objeknya, subjeknya itu adalah sustainability reporting ya, bukan financial reporting ya. Jadi sustainability reporting tersebut, apa yang tertuang di sustainability reporting, maka praktiknya bagaimana di lapangan gitu ya. Nah, dari situ kita tanyakan dari sudut pandang perspektif legitimasi atau juga dari perspektif standar setter gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Nah, ini juga sedang saya lakukan gitu ya. Itu saya kira Pak Aston. Prof, maksud saya tadi Prof, izin Prof, kan ini kan kebetulan di metode yang ini yang disampaikan dari tim ini kan kualitatif tadi kan Prof, artinya kan dia melakukan sebuah pengujian kepada ada respondennya kalau nggak salah tadi ya Bapak Ibu Ibu berdua. Nah kemudian pertanyaan saya Bukan responden, tetapi informan. Oh informan, oh Nah, sorry Prof, informan. iya Prof. Nah, tapi yang saya coba dampingi mahasiswa saya untuk skripsinya, Prof kan. Jadi mereka hanya menggunakan tidak ada informan, tapi mereka hanya menggunakan data sekunder, Prof. Yang ada yang Ya. di Bursa Efek. Jadi kalau itu kan boleh nggak saya sebutkan mereka menggunakan metode kuantitatif eksplorasi, Prof. Ya, kalau dia kuantitatif berarti data sekunder gitu kan, maka Iya, Prof. skalanya nanti skala rasio kan gitu Pak Son. Iya, Prof. Iya, Nah, Prof. jadi kalau skala rasio, maka kita cari nanti indikator atau variabelnya apa yang terkait dengan greenwashing yang bisa dikuantitatifkan. Nah, itu. Jadi Oke, Prof. apa variabelnya? Nah, Nah, jadi kalau dia variabelnya mungkin nggak tersedia datanya. Mana ada data dari sustainability reporting tersebut yang menunjukkan ini belum diterapkan gitu kan, atau ini kami buat laporan tapi praktiknya tidak ada, ya artinya itu nggak dapat kita gitu kan. Jadi lebih tepat ini adalah perspektif ya, dari sisi perspektif penyusun standar dan perspektif yang melihat fakta yang ada di lapangan. Jadi perspektif stakeholder lah boleh dikatakan. Jadi idealnya kalau pendekatan kuantitatif sulit kita dapatkan datanya. Itu Pak Son. Oke, baik Prof. Terima kasih Prof. Silakan lagi Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada saya kira itu saja ya pertemuan kita kali ini. Terima kasih. Selamat siang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Prof.